Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat penting, yaitu tips pacaran sukses. Dan doa saya, apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda. Di sini saya tidak lebih baik dari teman-teman, tapi di sini kita sama-sama belajar sehingga hubungan yang kita bangun, hubungan itu bertumbuh dan kemudian sukses ke depannya. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang coba saya akan bagikan dan kita sama-sama belajar. Tips yang pertama adalah keduanya, baik si perempuan ataupun si pria, keduanya pasangan yang sepadan. Nah, apa itu sepadan? Sepadan itu bukan satu suku. Sepadan itu bukan sama-sama pendidikan tinggi. Sepadan itu bukan sama-sama kaya ataupun kulitnya sama warnanya, bukan. Sepadan itu artinya, kalau teman-teman bisa lihat baik kedua tangan saya, kanan ataupun kiri. Nah, saya akan coba kasih contoh yang dimaksudkan sepadan. Sepadan itu seperti kedua tangan saya ini. Ada ruas yang kosong di antara sela-sela jari saya. Nah, ruas-ruas yang kosong itu apabila dipersatukan seperti ini, jadi tidak ada lagi yang kosong. Dia mengisi. Nah, hubungan yang dibilang sepadan itu artinya saling. Jadi tidak ada lagi ruas yang kosong. Nah, saling apa? Saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi semangat. Pokoknya dia saling. Artinya bukan cuman satu orang yang berjuang, tapi keduanya, baik si pria ataupun si wanita, sama-sama berjuang supaya hubungan itu bertumbuh dan kemudian berhasil. Nah, tapi kalau teman-teman dapati hubunganmu hanya kamu sendiri yang berjuang, hanya kamu sendiri yang peduli, sementara pasanganmu cuek, itu bukan sepadan. Nah, hubungan yang model seperti itu, yang hanya kamu sendiri berjuang, maka dipastikan tidak akan mungkin sukses. Daripada kamu buang-buang waktu, lebih bagus kamu pertimbangkan kembali apakah hubungan itu dilanjutkan atau tidak. So, yang pertama, tips pacaran sukses adalah keduanya sepadan, saling mengasihi, saling menguatkan, saling memberi semangat, saling menolong, saling peduli. Itulah sepadan. Nah, kemudian tips yang kedua, pacaran sukses adalah keduanya seiman. Ya, mau dia cinta mati ke kita, ya, mau dia sayang banget ke kita, tapi kalau tidak seiman, jangan. Nah, alasan firman Tuhan adalah, firman Tuhan dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab persamaan apakah antara terang dan gelap? Persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi ada kata jangan. Kalau dibilang jangan, berarti itu larangan dalam firman Tuhan. Tuhan bilang janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. So, keduanya harus seiman. Ya, pastikan seiman, pastikan seagama. Kalau tidak seiman, dari mana hubungan itu akan berhasil? Ukuran suksesnya itu di mana? Di pernikahan. Dari mana ukurannya? Ukurannya begini, sukses itu begini. Keduanya sama-sama bertumbuh kerohaniannya, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan yang sama. Nah, bagaimana mungkin hubunganmu akan sukses, pacaranmu akan sukses, sementara kepercayaannya berbeda?
keyakinan agamanya berbeda, dari mana suksesnya? So, itu penting banget, harus seiman. Maka hubungan pacaranmu akan sukses. Itu wajib dan tidak bisa ditawar-tawar. Ikuti firman Tuhan, engkau diberkati. Langgar firman Tuhan, tanggung resiko. Ya, jadi tegas untuk hal yang itu. Itu yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, pacaran sukses. Yang ketiga adalah sama-sama sudah dewasa. Tidak boleh hanya satu yang dewasa, harus keduanya dewasa. Untuk itu pacaran itu untuk orang dewasa sebenarnya. Pacaran itu nggak bisa untuk anak-anak. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pacarmu sudah dewasa? Nah bagaimana kita bisa mengukur seseorang itu udah dewasa atau masih kekanak-kanakan? Nah kalau dibilang dewasa, maka di situ ada sebuah tanggung jawab. Dia orangnya bertanggung jawab, baik dalam pekerjaan, baik dalam keuangan, baik dalam perencanaan, dia bertanggung jawab. Nah dewasa itu apa? Komitmen. Sekali dia berkomitmen, itu dia pegang. Nah dewasa itu apa? Cara berpikir. Dewasa itu apa? Respon yang benar dalam kehidupan. Nah sementara anak-anak itu seperti apa? Kalau kita pelajari anak-anak, sifatnya egois. Jadi kalau pacarmu masih egois, maka dia masih kekanak-kanakan. Apalagi yang lain, cuek. Jadi kalau pacarmu orangnya cuek kepada kamu, cuek kepada hubunganmu, maka pacarmu masih kekanak-kanakan. Apalagi ciri dari kekanak-kanakan? Main-main. Coba lihat anak kecil, ambil mainannya, ganggu dia waktu main-main, dia akan nangis, bahkan dia akan marah. Karena apa? Memang dunia dia adalah main-main. So, coba lihat itu, orang dewasa seperti ini, anak-anak seperti ini. Jadi pastikan kalian berdua sama-sama dewasa, maka hubunganmu akan sukses ke depan. Bagaimana kalau pasanganmu tidak dewasa? Maka tegaslah, berpikirlah dengan bijaksana, ambillah keputusan. Sebab berpacaran dengan seseorang yang masih bersifat kekanak-kanakan dipastikan tidak punya masa depan yang baik. Sebab anak-anak itu dunianya cuek dan main-main. So, itu yang ketiga, tips pacaran sukses sama-sama dewasa. Tips yang keempat adalah bertanggung jawab. Ini yang saya sampaikan tadi. Nah, bertanggung jawab di sini bukan cuma masalah pekerjaan, bukan masalah materi saja. Bertanggung jawab di sini juga artinya menjaga hati, perasaan pasanganmu, menjaga kepercayaan yang pasanganmu kasih. Itu namanya bertanggung jawab. Selain engkau bekerja, selain engkau membuat perencanaan, juga artinya menjaga perasaan, menjaga hati, dan kemudian menjaga bagaimana supaya dia tidak terluka. Itu penting banget untuk kita ketahui. Apakah dia sudah bertanggung jawab, atau jangan-jangan dia tidak pernah menjaga hatimu, tidak pernah menjaga perasaanmu, engkau terus dikecewakan. Kalau modelnya seperti ini, jangan pernah harapkan keberhasilan ataupun kesuksesan dalam hubungan pacaranmu. Itu yang keempat. Nah kemudian yang kelima, tips pacaran sukses, maka yang kelima adalah bersabar dalam segala sesuatu. Waktu kita berpacaran, dipastikan akan ada tantangan, dipastikan akan ada masalah. Dan tantangan dan masalah
akan bisa diselesaikan dengan baik apabila ada kesabaran di dalamnya. Tapi kalau tidak sabar, yang bermain cuma emosional, amarah yang bermain, kesombongan yang bermain, keangkuhan yang bermain, maka percayalah, masalah yang ada akan bertambah banyak. Masalah yang kecil bisa jadi besar. Nah, bagaimana mungkin kalian akan berhasil dalam berpacaran kalau tidak sabaran? So, tips yang kelima, bersabar dalam segala hal. Tips yang keenam, pacaran sukses. Maka yang keenam adalah, marilah belajar saling memaafkan. Ya, saling memaafkan, dan setelah memaafkan, belajarlah dari kesalahan itu. Saya dapati banyak hubungan-hubungan yang akhirnya kandas di tengah jalan, akhirnya berakhir karena kurang mau rendah hati untuk minta maaf. Padahal hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendahului untuk meminta maaf, saling mendahului untuk memberikan pengampunan. Maka hubungan yang seperti itu adalah hubungan yang sehat. So, teman-teman, kalau mau pacaranmu sukses, maka belajarlah memaafkan, dan setelah dimaafkan, belajarlah dari kesalahanmu. Maka saya percaya hubungan itu akan bertumbuh dan menjadi dewasa. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, tips pacaran sukses yang ketujuh adalah saling mempercayai. Ini satu rahasia yang besar. Ada banyak hubungan-hubungan yang akhirnya kandas karena kurang mempercayai pasangannya. Kalau kita percaya sama pasangan kita, maka percayalah hubungan itu akan jadi kuat. Kalau kita percaya dengan pasangan kita, maka hubungan itu akan penuh dengan kenyamanan, akan penuh dengan keyakinan. Tapi begitu kita tidak mempercayai, apa yang muncul? Kecurigaan, salah sangka. Dan kalau satu kali kamu curigain, masih bisa dimaklumi. 2 kali dimaklumi, 3 kali dimaklumi. Tapi kalau terus-menerus engkau curigai, maka dengarkan saya baik, tidak ada orang yang suka dicurigai. Hati-hati, itu bisa memunculkan masalah-masalah. So, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh tadi mempercayai. Kemudian yang kedelapan, tadi ketujuh mempercayai. Yang kedelapan adalah tips pacaran sukses. Maka yang kedelapan adalah berjalan dalam perencanaan. Ini penting banget. Sebab saya banyak dapati hubungan-hubungan yang tidak berjalan dalam perencanaan. Tidak tahu kapan akan menikah, tidak tahu bagaimana mengelola keuangan, dan tidak membuat persiapan-persiapan. Akibatnya apa? Hubungan itu hanya mutar-mutar di situ, tidak ada kejelasan. Sementara wanita itu butuh sebuah kepastian. So, yang kedelapan ini sangatlah penting, berjalanlah dalam sebuah perencanaan sehingga pacaranmu itu sukses di kemudian hari. Nah, yang terakhir, tips pacaran sukses yang terakhir adalah mengandalkan Tuhan, baik si pria ataupun si wanita. Kalau hubungan tidak mengandalkan Tuhan, maka hubungan itu akan memunculkan kesombongan, akan memunculkan ego, akan memunculkan rasa tidak peduli. Sebab apa? Tidak takut Tuhan. Tapi kalau waktu pacaran keduanya takut Tuhan, maka di situ akan muncul kasih, saling mengasihi, saling memaafkan, saling mendukung, dan saling memberi semangat. Untuk itulah hubungan itu akan bertumbuh dan makin lama makin berhasil, makin lama makin sukses. So, ini teman-teman yang boleh saya bagikan tips pacaran sukses yang kalau kita lakukan sama-sama, maka hubungan itu akan berhasil di kemudian hari. Tetaplah semangat. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, dan hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.